Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Pembacaan kartu tarotnya untuk melihat situasi asmara Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Pisces. Ini untuk melihat bagaimana situasi keadaan di tanggal 20 hingga akhir bulan Mei 2023 ya. Sebelum mari memulai, mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energi kolektif sudahlah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energi terbolak-balik. Maka dari itu berbijaksana ketika mendengarkan apa saja yang mari sampaikan di sini. Oke ya, baik. Mari mulai. Oke. Jadi beberapa kaum Pisces di sini nampaknya sedang berjuang untuk keluar dari situasi yang memungkinkan dirinya sakit hati. Jadi ya ada beberapa tadi prosesnya tuh proses healing. Prosesnya itu proses untuk tadi ya mencegah, ada upaya-upaya pencegahan. Nah di sana ada upaya-upaya pencegahan biar yang di sana sebagai pasangan ini tidak mengancam kebahagiaan dari Pisces. Ada keberanian ya, ada keberanian untuk keluar dari situasi-situasi yang dianggap ini situasi yang menyulitkan. Ada keberanian, ada kontrol diri yang lumayan baik di sini kalau mari lihat. Gitu ya. Nah, contohnya begini, andaikan ada seseorang yang mendekati Pisces, misalnya dia ini ya, si pasangan ini baru mendekati Pisces. Pisces melihat dari seseorang ini, oh ini orangnya keras nih, ini orangnya gini, ini orangnya gini nih, nggak cocok untuk aku. Di sini Pisces itu bisa dengan cerdas ya, bisa dengan cerdas dan tegas di situ. Aku harus menghindari. Jadi ibaratnya kalau mau main-main api, ini tidak banget bagi Piscesnya, nggak banget dia, gitu. Ya, ada upaya menghindari tadi, ada upaya menghindari di sana ya. Ah, ini kurang baik ini sikap dari dia, nah aku nggak mau. Jadi di sini Pisces itu nggak mau main coba-coba berhadiah, gitu ya. Apalagi kalau dia ini pernah mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan ketika menjalani relationship dengan si pasangannya. Begitu dia tahu, merasakan, mengalami kekecewaan, sakit hati, dia langsung ambil kendali diri. Jadi ibaratnya tidak mau dibodohi lagi oleh hasrat-hasrat diri, ketakutan-ketakutan diri, kemelekatan diri. Nggak mau dia. Walaupun dia cinta, walaupun aku cinta, tapi sikapnya dia ke aku ini sikap yang tidak baik. Tak ada respeknya. Dia mau mengontrol aku, dia mau mendominasi hidupku, gitu ya. Dia kasar, dia curang atau apapun itu ya, apapun itu. Nah jadi dia bilang cinta boleh cinta, namun kalau untuk membangun cinta ini dengan dirinya, enggak mau aku. Nah kayak gitu ya, nggak mau aku di situ. Jadi mengendalikan diri, menahan diri, mengolah semua rasa takut, resah, cemas, gelisah. Itu yang sekarang sedang dilakukan oleh Pisces ini, gitu ya. Jadi dia kayak pandai membaca gitu ya. Oh ini ancaman. Orang baru datang mendekati, oh ini ancaman nih. Nggak boleh. Nggak boleh cepat-cepat membuka diri. Bahkan mungkin dihindar-hindari sajalah karena dia entah suami orang, istri orang atau apa gitu ya. Aku harus main hati-hati begitu. Aku harus main hati-hati. Atau ini kalau hubungannya sudah lumayan lama, dia menyakiti aku juga kok kayaknya
bisa berkemungkinan menyakiti dia. Aku tidak mau menjadi monster bagi hidup orang lain. Nah, kendali. Dikendalikannya emosinya, pikirannya, perasaannya gitu ya. Lagi mengontrol gitu. Dia tidak membiarkan seseorang ini tuh ngamuk dan marah ke dia, menipu, mengapa gitu ya. Dia tidak mengizinkan orang membuang sampah kenegatifan bagi hidupnya. Tidak dia izinkan. Aku nggak mau nyakitin kamu, Anda juga jangan sakiti saya. Gitu. Kalau dia bolak-balik dibohongi oleh pasangan, enggak sebodoh itu aku lagi mau percaya. Walaupun masih ada dorongan di dalam diri ini, yakinlah gitu ya. Tapi dia enggak bisa. Ini bukan kali pertama mungkin seperti itu. Ini udah kali sekian, mau lebih dungu daripada keledai. Nah, kayak gitu dianya. Aku nggak mau nyakitin kamu, aku nggak mau nyakitin siapapun gitu ya. Maka aku harus menghindari kamu. Kayak gitu, pikiran dari Pisces ini ke pasangannya. Jangan ada yang berubah menjadi iblis. Tidak boleh hadir iblis di hidupku, aku juga tidak boleh menjadi iblis bagi hidupnya orang lain. Nah, seperti itu, ya. Kalau misalnya dia merasa, walaupun tadinya untuk beberapa ya, ada beberapa di sini, tadinya pengen banget dengan seseorang ini, pengen berhasil lah gitu ya, mempertahankan rumah tangga ini agar langgeng misalnya gitu ya, mempertahankan koneksi ini, entah apalah judul dari koneksi ini, perselingkuhan kah, pacaran kah, atau PDKT atau apapun itu namanya. Beberapa dari kaum Pisces pernah soalnya tak berjuang lah di sini. Aku berjuang. Kayak gitu ya. Tapi dalam perjuangan ini kok rasa-rasanya aku menggapai angin ya. Rasa-rasanya aku hanya menggapai ilusi fantasi yang pahit di dunia, yang pahit ketika di dunia nyata. Dalam ilusi wah indah banget. Tapi begitu dilihat fakta dan kenyataan di lapangan, wih, kok pedih ya, kok sakit gitu ya, kok mengecewakan di sini. Nah, jadi tidak mau kecewa lagi. Ini kayak lagi move on kah bahasanya ya, move on dari situasi yang menyebabkan luka ya, menyebabkan kecewa. Lagi move on. Ini Pisces ini orang-orang yang sadar. Bukan hanya dia saja yang mengecewakan aku, tapi aku pun bisa mengecewakan aku sendiri. Dan aku nggak mau khianat sama diriku. Aku tak punya kuasa untuk melarang dia tidak menyakiti aku. Tapi aku punya kuasa untuk menghentikan sampai kapan sakit yang dia berikan kepadaku ini tuh membebani hidupku. Kalau Marli bilang di sini tuh ada kedewasaan ya, ada kedewasaan di situ. Jadi nggak hanya sibuk untuk menuding-nuding, kamu nih kayak gini ya, kamu nih kayak gini ya gitu. Tapi juga menyadari bahwa bahagia pun terjadi, ketidakbahagiaan pun terjadi oleh sebab karena keputusan diri. Makanya nggak mau bodoh di situ. Makanya segera ya, Pisces ini kalau mari lihat nanti di akhir dari Mei segera mengambil kuasa atas diri sendiri. Nah, kalau si pasangan ini memang mari lihat orangnya ini ya, orangnya ini kayaknya aku gitu ya, dia tuh tahu tuh maunya dia tuh apa gitu ya, aku. Jadi ada kemungkinan besar bahwa Pisces ini berharap ke dia gitu ya. Namun kalau dia tuh bisa, aku enggak mau. Karena mari lihat ini energi pasif banget
pasif banget energi dari si pasangan ini, gitu ya. Dan orang ini tuh kalau dirayu, dipujuk, diapa-apain, ini ndak bisa masuk ini. Energinya energi raja soalnya di sana. Ini orang-orang yang keras pendirian. Ini orang-orang yang tahu, jadi dia tuh kayak yang nggak mau bermurah. Sorry. Dia tuh nggak mau yang nunjukin mencela-mencelainya dia ya. Ya ini aku, gitu. Bila dia katakan dia mau pasif dalam relationship ini, mau datang gempa, mau datang diancam dengan petir gitu ya, diancam dengan pisau, diancam dengan pistol. Kalau dia bilang dia nggak mau, ya dia nggak akan mau. Nah di situ orang ini lebih memilih diri, nggak butuh dia tuh pengakuan dia baik bagi Pisces, baik bagi orang lain, nggak butuh dia. Dia memilih dirinya. Mungkin dia kayak pride-nya ini tinggi banget ya, ini si pasangannya Pisces ini, pride-nya tinggi. Jadi apabila kemarin dia bilang dia mau berusaha dalam hubungan, ini soalnya energinya bisa energi bolak-balik ya, ingat ya. Jadi jangan bingung. Jika kemarin dia bilang aku pengen menjadi bagian dari hidupnya Pisces, tapi dia melihat ada penolakan dari Pisces ini, akhirnya dia itu akan bersikap tegas gitu ya. Udahlah, ngapain aku merendahkan harga diriku, mengusahakan sesuatu dengan seseorang yang tidak mau. Nah, gitu ya. Aku tidak roman picisan. Aku bukan orang yang bucin-bucinan. Kemarin hari bucin, tapi hari ini tidak lagi. Nah, kayak gitu dia orangnya. Jadi kalau yang merayu terus merayu, tidak mau. Orang ini sebenarnya tuh tipe-tipe bebas ya. Bebas, aku mau bebas jadi dirinya aku sendiri. Kayak gimana tuh raja? Ada yang bisa mendikte raja? Tidak ada. Bagaimana itu karisma-karismanya raja? Gitu ya. Dia kan lebih memilih kenyamanannya dia gitu ya. Harga diri di sini tuh soalnya tinggi. Ini lebih bicara harga diri ya daripada soal kenyamanan batin lah, apalah gitu ya. Yang meye-meye itu agak kurang ini di dianya. Kalau dia dingin banget ini. Kalau dia udah ngekat, kalau dia udah putuskan aku nggak mau lagi mengusahakan dengan Pisces ini, dingin ini. Dingin sekali orangnya nanti. Ya. Nggak mau lagi nih bersikap ramah. Nggak mau bersikap ramah. Gitu. Tapi jika Pisces misalnya didekati oleh orang-orang seperti ini, ya, ini saran ya untuk Pisces yang baru-baru aja mau dideketin seseorang. Memang sudah benarlah adanya dirimu menahan dirimu sendiri, ya, udah benar lah itu. Karena kalau mari lihat, ini orang-orang baru ya, ingat ya orang-orang baru. Karena mari lihat. Ini nampaknya seseorang yang bisa aja berlaku sembrono. Gitu ya. Dia nggak tahu efek dari apa yang dia lakukan. Memang charming banget ini orang. Pasti charming. Gitu ya. Pasti menarik sekali. Mungkin pentampan, sukses, cantik, menarik, sukses gitu-gitu ya. Adalah nilai wow dari dia. Gitu ya. Memang wow ini orang mari rasa ini wow juga ini ya. Adalah wow dari dia. Tapi kalau untuk yang serius-serius banget, untuk saat ini dia tuh belum. Gitu ya. Untuk saat ini belum. Ini masih kayak hanya sekedar dekat. Boleh main-main gitu ya. Ada beberapa haus akan mau menunjukkan sisi maskulinnya saja. Tapi garis bawahi ya, itu hanya bagi dia seseorang yang baru-baru aja ngedeketin Pisces, ya. Nah di situ, baru aja ngedeketin Pisces, boleh jadi itu
omongan-omongannya dia tuh omongan-omongan yang enak didengar aja, enak didengar di telinga, gitu ya. Senang dirasa di dada, hanya sebatas di situ aja. Tapi kalau yang mau untuk apakah ini sudah ada cinta, sudah ada sayang, enggak ada. Enggak ada. Enggak bermain-main dia di ranah itu ya, enggak bermain-main di ranah atas dasar cinta, atas dasar aku punya perasaan sayang sama kamu makanya aku deketin kamu, enggak kayak gitu. Tadi hanya sebagai salah satu penambah rasa bangga diri. Nah seperti itu. Tapi bila dia memang dari awal sudah menyatakan aku hanya canda-canda aja sama kamu, ya dipercayai itu. Jangan Tuhan maha membolak-balik hati. Iya itu kalau dilihat dari ranah ketuhanan. Tapi ingat ini manusia jumpa manusia, itu ya. Nggak tahu kita apakah memang Tuhan akan membolak-balik, itu kan nggak tahu kita itu, nggak usah kita campur-campuri. Itu hak eksklusifnya Tuhan gitu ya. Bukan karena kita mau lantas kita doa-doa ya Tuhan bolaklah hatinya biar dia sayang dan cinta ke aku. Nggak juga itu bisa berlaku. Lagian buang-buang energi. Ya kalau memang itu yang terjadi, syukur, alhamdulillah, puji Tuhan. Bila itu tidak terjadi, ya sudah, jangan jadikan itu sebagai alasan untuk menderita. Nah, di situ ya. Jadi itu tadi, ini kalau orang-orang baru, sudah tepatlah gayanya Pisces, menahan-nahan diri, tidak bablas dalam relationship ini, udah tepat. Seseorang yang mengejar akhirnya bisa mundur. Kayak gitu ya. Seseorang yang diharapkan tidak memberi kepuasan dalam harapan itu. Itu aja dia energi dari pasangannya Pisces ini. Mari jelaskan sedikit ya. Misalnya Pisces berharap bahwa akan ada cinta kasih sayang dari dia. Untuk saat sekarang nggak usah capek-capek berharap ya, nggak usah capek-capek. Kalau berdoa yang terbaik, oke, monggo silahkan. Tapi memang kalau berharap sampai gitu ya, maksa gitu, jangan. Capek sendiri, sakit nanti. Gitu. Kalau dia bilang dia mau meninggalkan, sudahlah itu. Memang udah jelas, memang seseorang ini tuh mau meninggalkan. Gitu ya. Kalau dia datang, itu hanya batas godaan. Kalau dia bilang dia mau meninggalkan, nah itu memang sungguh-sungguh ucapannya dia mau meninggalkan. Oke, baik ya. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Libra, Leo hadir di sana, kemudian ada Capricorn, Gemini hadir. Berikut ada energi dari Scorpio. Ada energi dari Aries, Aquarius hadir di situ. Oke, itu aja yang bisa Mari sampaikan. Sehat-sehat di sana, semoga berbahagia selalu. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.